Saya Tresna Eka Saputra dari kelas 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Islam sendiri merupakan agama yang cukup besar di Indonesia, dikarenakan penganut yang banyak dan cara masuknya yang mudah membuat agama Islam banyak yang menganut. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Islam tidak serta-merta masuk ke Indonesia, karena butuh waktu yang lama untuk masuk ke Indonesia ya. Meskipun prosesnya yang mudah, tetapi tetap saja membutuhkan waktu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar pedagang yang turut membantu mempercepat penyebaran agama Islam. Yang kedua, kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Ketiga, terjadi perbauran antara pedagang dari luar serta pedagang dari dalam negeri. Yang keempat, terjadi kegiatan saling memperkenalkan tradisi, budaya maupun agama. Yang terakhir, bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dan alasan yang menyebabkan masuknya Islam diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangatlah mudah dengan mengucap 2 kalimat saja. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangatlah sederhana, tidak sesulit dibanding dengan agama Hindu maupun agama Buddha. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Mereka menganggap semua orang itu sama, tidak ada yang beda. Yang keempat, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan dengan tradisi yang ada di Indonesia. Yang kelima, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Strateginya yaitu dengan cara perdagangan dan perkawinan. Yang keenam, faktor politik ikut memperlancar masuknya agama Islam, yaitu dengan adanya keturunan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, Snokhurbonjre dan Mokwete, yaitu sarjana-sarjana barat. Islam masuk melalui Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Gujarat yang terletak di India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Teori ini didasarkan pada kenyataan pada batu nisan yang ditemukan di berbagai tempat di Nusantara. Maka Maulana Malik Ibrahim mempunyai bentuk yang sama dengan batu nisan di Kambai di Gujarat. Yang kedua, Sucipto Wiryo Suparto. Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat di India. Hal ini dibuktikan dengan salah satu makam raja Islam di Samudra Pasai, nisannya berasal dari Gujarat. Yang ketiga, Husain Jajadiningrat. Islam masuk ke Indonesia melalui Iran atau Persia. Hal ini dibuktikan dengan ejaan dalam tulisan Arab. Barisan di atas, di bawah, dan baris dalam tulisan Arab. Selain itu, gelar Syah yang biasa dipakai di Persia juga digunakan oleh Raja Malaka dan Aceh. Yang keempat, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui Mesir dan Mekah. Teori ini didasarkan pada sebagian besar rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam karena banyak masyarakat Indonesia menganut bermazhab Syafi'i seperti banyak yang dinut oleh penduduk Mesir. Yang kelima, Alwi Shihah. Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriyah yang dibawa oleh pedagang Arab. Kesimpulan ini didasarkan pada berita yang pada masa di dinasti Tang yang menyatakan adanya perkampungan Arab di Cina. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 macam teori yang beredar, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat itu beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India. Pedagang ini berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad 13 itu merupakan kontak para pedagang Gujarat dengan Indonesia. Yang kedua, teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan hanya dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap
sebagai salah satu penguatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti awal masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-18. Yang pertama, catatan dinasti Tang. Pada abad ke-7 telah ada pemukiman pedagang Arab di barat kota kecil di pantai barat Sumatera Utara. Yang kedua, catatan Marco Polo. Marco Polo adalah orang Eropa pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia setelah ia kembali dari Cina menuju Eropa. Dalam perjalanannya ia singgah di Sumatera Utara dan menemukan kerajaan Islam yaitu Samudra dan dengan ibu kota Pasai. Yang ketiga, catatan Mahuan. Catatan musafir Cina ini memberitakan bahwa awal abad ke-15 sebagian masyarakat kota di pantai utara Jawa telah memeluk agama Islam. Selanjutnya, Suma Oriental karya Tome Pires menyebutkan bahwa pada awal abad ke-16 daerah di bagian pesisir timur Sumatera dari Aceh sampai Palembang sudah banyak masyarakat yang menganut agama Islam. Proses islamisasi ke daerah pedalaman Aceh dari sumber terjadi adalah Aceh melakukan ekonomi politik abad ke-16 dan ke-17. Yang kelima, tulisan pada nisan Leran Gersik. Tulisan pada batu nisan di Leran Gersik ini memberitahukan wafatnya seorang perempuan muslimah bernama Fatimah binti Maimun pada abad ke-11. Yang terakhir, makam muslim di Tetralaya di Trowulan. Pemakaman dekat Mojokerto membuktikan bahwa adanya pemerintahan Hayam Wuruk sudah ada bangsawan Majapahit yang memeluk Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penyebaran Islam. Cara penyebaran Islam sendiri dibagi menjadi 5 macam, yaitu pertama dengan perdagangan. Perdagangan merupakan cara yang paling efektif untuk penyebaran Islam waktu itu. Hal ini dikarenakan para pedagang langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, dan rakyat untuk memperoleh barang dagangannya itu. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang yang berasal dari bangsa lain menetapkan sementara di Indonesia, bersosialisasi dengan rakyat Indonesia, dan mulai menjalin hubungan. Dengan hubungan itulah terjadilah proses perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan diselenggarakan oleh para guru agama, kiai, dan ulama. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik para santri. Karena terbuka bagi siapapun, banyak anak-anak yang akhirnya tertarik untuk masuk agama Islam. Yang keempat, pendidikan politik. Penyebaran Islam secara politik dilakukan oleh para penguasa yang mempunyai panutan dan pengaruh untuk rakyat. Oleh karena itu, jika seseorang penguasa masuk, ia selalu diikuti oleh para rakyatnya. Oleh karena itu, semakin luas pengetahuan tentang politiknya. Yang terakhir, kesenian. Seni merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, berdakwah menggunakan kesenian akan membawa daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Indonesia. Ditambah lagi, munculnya para wali songo juga kian makin membuat masyarakat tertarik akan agama Islam, karena para wali songo menyebarkan agama Islam melalui kesenian-kesenian Jawa.